Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Diki Gani. Asal kampus saya Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 3, kelas reguler 2. Baik, itu singkat perkenalan nama saya. Dan saya akan mau menjelaskan dari mata kuliah pembangunan masyarakat desa dan perubahan yang terjadi di kampung saya. Sebelumnya perubahan yang terjadi ketika ada dana desa, perubahan fisik dulu yang saya mau jelaskan, seperti pembangunan rumah untuk masyarakat ketika ada berapa rumah ada. Terus pembangunan jembatan di kampung saya ada terdiri dari 2 gereja. Jadi gereja satu kampung sebelah, gereja satu ada tengah-tengah itu ada kali besar sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan ada, belum ada jembatan, kalau banjir berarti orang tidak bisa lewat, seperti begitu. Terus pembersihan jalan, karena tidak ada kendaraan di situ dari kampung sebelah ke kampung sebelah, makanya ada pembersihan jalan. Setiap ambil dana kampung itu pasti ada pembersihan jalan. Terus pembangunan fisik. Terus air bersih. Sebelumnya tempat timbal air kan jauh. Jadi perubahan terjadi itu karena mereka akan bikin bak di kali, lalu mereka bagi pipa ke jalur masing-masing, makanya sudah memudahkan masyarakat untuk mengambil air di depan rumah sendiri. Terus perubahan terjadi, sebelumnya itu masih ada rumahnya buat pakai kayu, maksudnya kulit kayu ya untuk atapnya, tapi sekarang sudah perubahan menjadi kulit kayu menjadi sen semuanya rata-rata. Masyarakat rumah rata-rata semua sen. Itu pembangunan fisik. Dan pembangunan non fisik itu seperti bantuan kepada anak sekolah di kampung itu. Kalau memang dari kampung itu ya bersekolah, berarti pastinya ada bantuan sedikit. Mungkin kalau semester yang pertama orang tua yang bayar, berarti yang kedua berikutnya itu dari kampung mereka akan bantu. Terus non fisik juga seperti koperasi itu yang kios-kios dari masyarakat akan menjual menjadi koperasi, makanya dari desa mereka akan bayar juga sedikit dari kampung itu, kampung tersebut. Terus yang berikutnya itu bantuan untuk gereja. Bantuan untuk gereja seperti ketika ada kegiatan-kegiatan dari gereja, ada bantu-bantu berupa uang. Mereka akan bantu ke pendeta atau gembala untuk menjalankan kegiatan itu. Terus ketika hari kampung itu orang yang mengalami kesakitan parah, berarti biasa dibantu oleh desa untuk transportasi itu jalan udara, dan dari kampung ke kabupaten atau dari kampung ke Nabire atau Timika. Terus karena di kampung itu kan selalu ada masalah pembunuhan dari zaman dulu gitu.
itu harus menyelesaikan dengan uang. Makanya dari dana kampung itu juga yang mereka akan foto untuk menyelesaikan. Jadi itu yang fisik yang biasa dilakukan di kampung saya. Dampak yang terjadi itu dampak-dampak dari perubahan itu memang karena pembangunan sudah begitu, tapi dampaknya membuat masyarakat yang lain tidak nyaman karena uang dana kampung, tapi turun dari kabupaten ke desa turun ke masyarakat itu hanya 20%. Makanya terjadi konflik di kabupaten, biasanya ada terjadi bakalai baku pukul di kabupaten itu gara-gara dana kampung. Terus dampak yang terjadi juga di kampung itu ya lokasi, karena ada kampung makanya bikin jalan itu harus lokasi masing-masing. Jadi yang punya lokasi itu mungkin berapa meter ke jalan, mungkin berapa kilo ke 1 kilo, begitu harus keluarga yang tersebut itu yang punya lokasi, punya keluarga itu saja yang harus kerja. Makanya masyarakat yang keluarga lain yang tinggal di desa itu mereka tidak nyaman. Dan juga untuk air bersih ini, dampak yang terjadi itu mereka akan potong-potong bak ini di tempat runtuh rusak, makanya kasih kembali ke awal. Ini mereka dibayar itu di tempat jauh. Dampak yang seperti ini terus masyarakat menggunakan uang itu gimana? Mau simbang begitu saja karena transportasinya jauh. Makanya dari situ tidak ada kios yang terdekat. Gitu. Jadi mereka simbang uang itu digunakan buat apa? Hanya simpan begitu saja. Itu yang dampak yang terjadi di desa itu. Terus kerusakan yang lain untuk non fisik, dampak yang terjadi di non fisik itu uang itu ketika dibantu ke gereja gunakan, dan sebagian besar itu mereka potong untuk gunakan pribadi sendiri gitu. Terus non fisik karena yang biasa dibantu memang di kampung itu, tapi ketika desa itu dipilih atau dia angkat hanya keluarga dari satu keluarga, berarti hanya dia membantu itu dia punya keluarga saja, tidak membantu semua keluarga itu. Jadi bantuan itu untuk keluarganya masing-masing, tidak semuanya terlibat dalam itu. Kalau si marga ini yang jadi desa kepala kampung, berarti hanya marga itu yang dia bisa perhatian, bukan seperti begitu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebih terima kasih, Tuhan Yesus akan memberkati. Shalom. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku, permata hijau.